Shalom Bapak Ibu, para mahasiswa Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Tuli Kataros Indonesia Bekasi. Mari kita kembali melanjutkan pembelajaran kita mata kuliah tipologi dan simbolisme Alkitab. Topik selanjutnya kita akan belajar memahami makna teologis ataupun simbolis dari logam sebagai lambang. Ya, logam sebagai lambang, yaitu diantaranya ada emas, ada perak, ada tembaga. Yang pertama yaitu emas. Emas selalu dipandang sebagai logam yang sangat mulia. Dari bahan inilah dibuat mahkota para raja. Kalau kita bisa memperhatikan di Ester 4 ayat 11-nya menyebutkan tongkat emas. Ya, tongkat emas yang dimiliki raja yang adalah suaminya. Nah, tongkat itu adalah lambang kekuasaan dan kemuliaan. Jadi tongkat yang dimiliki oleh raja adalah lambang kekuasaan dan kemuliaan. Emas dianggap sebagai logam yang paling berharga. Ketika Daniel menceritakan mimpi Raja Nebukadnezar dan menafsirkannya, dikatakannya bahwa Raja Nebukadnezar dilambangkan dengan kepala emas. Ya, kepala emas karena memerintah kerajaan yang termulia dan yang akan berlangsung paling lama. Dan ketika Paulus juga menggambarkan kehidupan rohani yang dapat didirikan oleh orang-orang percaya di atas dasar Yesus Kristus, ia menyebut emas sebagai lambang kehidupan yang akan menerima ujian yang tertinggi. Silakan nanti dibaca dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Nah, kalau kita perhatikan semuanya ini, emas itu menggambarkan kemuliaan ilahi. Ya, emas itu menggambarkan kemuliaan ilahi yang dimiliki oleh Tuhan. Hal ini bisa kita perhatikan juga berulang-ulang dalam kemah suci yang akan nanti kita pelajari di materi ini juga. Kita melihat bahwa emas menunjukkan kepada Kristus yang akan datang. Jadi gambaran yang menuju kepada Kristus yang akan datang. Jadi semua parabot dalam tempat kudus di kemah suci itu terbuat dari emas atau dilapisi emas. Walaupun rangka kemah suci terbuat dari kayu, tetapi kayu itu dilapisi dengan emas. Dalam hal ini kayu melambangkan kemanusiaan Kristus. Jadi kayu itu melambangkan kemanusiaan Kristus, sedangkan emas itu adalah melambangkan kemuliaan keilahiannya. Nah, ini penting sekali saya ulang ya. Jadi kalau dikatakan ya di sini ya, kayu melambangkan kemanusiaan Kristus, sedangkan emas melambangkan kemuliaan keilahiannya Kristus, ya, keilahiannya. Itu emas. Lalu kita lanjutkan dengan yang berikut, yaitu logam, ya, logam yang kedua itu perak, ya, perak. Nah, perak sebagai lambang juga. Nah, kita perhatikan perak itu berasal dari sebuah kejadian yang terjadi di padang gurun, ya. Itu tidak lama setelah umat Israel keluar dari Mesir. Jadi ketika Musa menghitung jumlah laki-laki yang ada antara umat Israel, termasuk tetap kita perhatikan termasuk di sini setiap laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, maka setiap laki-laki Israel harus membayar setengah sikal perak sebagai uang perdamaian karena nyawanya. Nah, perak itu kemudian diberikan kepada orang-orang yang membangun kemah suci dan dipakai di berbagai tempat di dalam kemah itu, yaitu di kemah suci. Jadi, nah, perak ini menggambarkan penebusan. Ya, perak menggambarkan penebusan. Petrus menyinggung hal ini juga ketika berkata di 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata demikian.
Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, di seluruh firman Tuhan kita melihat prinsip penebusan dengan jalan penumpahan darah. Ya, korban Habel dengan darah, korban Nuh setelah air bah, seekor domba jantan juga menggantikan Ishak dalam Kejadian 22. Kemudian anak domba Paskah di Yesaya 53. Dan semuanya ini menunjukkan pelaksanaan prinsip penebusan. Jadi apa yang kita lihat dari logam perak ini adalah melambangkan menuju kepada penebusan Kristus. Nah, itu yang kedua. Lalu yang berikut, yang ketiga adalah logam tembaga. Logam tembaga. Tembaga pasti kita sudah tahu semuanya. Tembaga yang disebut dalam Alkitab sebenarnya adalah perunggu. Tembaga yang kita pakai sekarang ini adalah campuran perunggu dan seng. Dan seng belum didapatkan dalam zaman Alkitab. Seng itu dalam Alkitab belum ya. Oke. Nah, pemakaian logam ini menunjukkan maknanya. Itu mesbah korban bakaran yang ditempatkan di pelataran kemah suci dilapisi dengan tembaga. Juga dari bahan inilah Musa membuat seekor ular tembaga. Silakan dibaca hal ini di Bilangan 21 ya. Yang memberi yaitu lambang kesembuhan bagi mereka yang memandangnya. Nah, logam yang disebut tembaga dalam Alkitab adalah sangat kuat. Sangat kuat dan memiliki ketahanan dan kesanggupan untuk tahan api. Nah, pada umumnya dikenal sebagai lambang penghakiman dan keadilan. Misalnya, di dalam Wahyu 1, Yesus yang berjalan di tengah-tengah 7 kaki tiang, yaitu 7 kaki tiang itu gereja-gereja ya, ditunjukkan mempunyai kaki yang mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Nah, itu dalam Wahyu 1:15. Jadi, tembaga itu adalah melambangkan Yesus yang menanggung hukuman kita atas dirinya sendiri sehingga kita tidak perlu dihakimi karena dosa kita. Jadi Yesus sudah menanggung menanggung hukuman dosa atas kita. Jadi tidak ditimpahkan lagi bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, itulah dengan kalau dalam perjanjian lama tadi dibilangan, nah tongkat Musa yang dari tembaga, ada tongkat ular, nah itu melambangkan siapa? Melambangkan Kristus yang telah disalibkan, yang dapat menyembuhkan, bukan saja menyembuhkan secara fisik, tetapi menyembuhkan seluruh kehidupan. Artinya menyelamatkan orang setiap percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, itu ya. Jadi Yesus datang bukan terutama untuk memberikan kesembuhan secara fisik, tapi kesembuhan rohani tentunya. Yaitu menyelamatkan umat berdosa dan membawa kepada kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Ini merupakan simbolisme atau tipologi logam ya. Ini sebagai lambang. Kiranya bermanfaat buat kita semua untuk menambah pengetahuan kita tentang tipologi dan simbolisme. Tuhan Yesus berkati. Shalom.